Kakek ini setia banget nungguin si nenek yang sedang sakit. Namun akhirnya jadi nenek ini dirawat di rumah sakit karena sakit parah. Dan si kakek ini setia sekali nungguin si nenek. Suatu ketika datanglah malaikat pencabut nyawa. Karena sudah tahu akan mencabut nyawanya, si nenek ini berpamitan kepada si kakek. Si kakek ini sedih banget ketika si nenek dibawa oleh malaikat pencabut nyawa. Ketika di luar rumah sakit, ternyata malaikat itu adalah selingkuhan si nenek yang sedang menyamar untuk membawa kabur si nenek. Aduh, ingat akhirat nek. Anak penjaga langit ini takut sekali kalau ditinggal oleh temennya si awan-awan kecil. Ditanya, anak penjaga langit ini diberi tugas oleh ibunya untuk nurunin hujan. Namun anak kecil ini menolak karena ia takut akan kehilangan temennya si awan kecil ini kan. Ibunya menjelaskan, di bawah sana banyak makhluk hidup yang lebih membutuhkan. Dan anak kecil ini ngeluarin awan-awan kecil yang sudah dikumpulkannya. Si anak yang terjebak sama awan-awan ini berteriak minta tolong kepada ibunya. Ibu yang melihat langsung menghampiri dan menyuruh awan ini untuk berbaris dengan rapi. Sekarang si ibu menyuruh anaknya untuk mencoba menurunin hujannya. Dengan terpaksa anak ini bertepuk tangan dan turunlah hujan. Anak ini sedih karena temannya si awan-awan kecil ini sudah menghilang. Tidak lama kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah tumbuh subur sehingga menghasilkan air naik ke atas dan terbentuklah awan. Anak kecil ini tidak jadi sedih lagi deh. Pesulap ini hebat banget. Segala macam tali bisa ia lepasin dengan mudahnya. Mulai dari tali tambang, kemudian borgol, bahkan dirantai sekalipun. Dengan begitu mudahnya pesulap ini mampu melepaskannya. Keahliannya itu menarik salah satu penonton cewek yang ada di situ kan. Lalu pesulap itu diajak si cewek ke sebuah hotel. Ketika akan mantap-mantap, pesulap ini disuruh ngelepasin pakaian dalam si cewek. Namun pesulap itu kesusahan untuk ngelepasin pakaian dalamnya. Dan akhirnya cewek itu mengusir dan menendangnya keluar. Mungkin pesulap ini masih bujang ya, makanya belum berpengalaman soal buka-membuka. Aduh. Kurang tahu apa yang dipikirkan petugas kremasi ini hingga akhirnya jadi ada nenek-nenek tua yang rencananya akan dikremasi. Untuk memberikan penghormatan terakhir, si kakek ini datang ke tempat kremasi dan meminta kepada petugas untuk memberikan waktunya sebentar. Karena si kakek terlalu lama meratapi kesedihannya dan petugas ini sudah ditunggu istrinya di rumah. Tanpa melihat, petugas ini langsung memasukkan ke dalam box kremasi. Dan ternyata yang dimasukin ke dalam box itu adalah si kakek. Tanpa rasa berdosa, petugas ini langsung kabur dan melarikan diri dong. Aduh. Korek api ini ringan tangan sekali sampai akhirnya di sebuah tempat sampah ada korek api yang sedang jalan sendirian. Kebetulan ada bapak-bapak yang membawa cerutu. Korek api ini mencoba mendekati dan menawarkan api. Namun bapak ini menolak karena sudah mempunyai korek api yang lebih canggih. Ketika ia berjalan, dia melihat nenek-nenek tua yang mencari sesuatu di kegelapan. Korek api ini bermaksud memberikan bantuan, namun apinya malah jatuh dan membakar tas nenek itu. Si nenek marah mengejar dan memukul korek api itu hingga terpental. Kemudian korek api ini bertemu anak kecil yang sedang kedinginan. Tanpa disuruh, korek api ini mendekati dan menyalakan apinya di dekat anak ini. Bahkan korek api ini rela membakar dirinya ketika korek apinya habis. Hingga pagi tiba, anak kecil ini beranjak dari tempat tidurnya dan korek api tadi sudah menjadi abu. Wow, kasihan banget korek api ini berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa memikirkan akibat kepada dirinya. Ada cerita menarik yang dialami si roti panggang nih. Di sebuah toko roti ada roti-roti yang sudah siap jual. Awalnya ketika ada pembeli datang, roti ini berlomba-lomba menarik perhatian pembeli agar diambil pembeli kan. Namun ketika roti itu melihat pembeli memakannya, roti itu jadi shock dan takut dong. Sekarang setiap ada pembeli yang datang, roti ini merubah bentuknya menjadi jelek agar tidak diambil oleh pembeli. Semua itu ia lakukan berulang kali sampai semua roti yang ada di toko itu habis terjual, hanya menyisakan dirinya. Setelah tokonya tutup, pemilik toko mendekati si roti kan. Roti sudah deg-degan nih. Kemudian pemilik toko ini mengambilnya dan langsung memakannya.
Aduh, roti. Cowok ini hampir membuang tas buluknya, namun akhirnya cowok ini selalu membawa tas buluknya kemanapun ia pergi. Suatu ketika cowok ini janjian sama ceweknya untuk ketemuan jam 1 di bandara. Tas buluknya ini selalu nyusahin dirinya. Ketika naik bis, naik kereta api, tas buluknya ini selalu membuat masalah saja. Pas sampai di bandara, cowok ini bermaksud untuk menyeret tas itu kan. Tapi handle-nya tidak bisa ditarik. Malah tiba-tiba handle ini lepas mengenai hidung cowok ini dong. Karena saking emosinya, cowok ini melempar tas itu sampai berantakan. Kemudian dia melihat koper bagus yang dijual di bandara. Cowok ini bermaksud untuk membelinya. Namun ketika ia melihat tas buluknya, dia ingat kalau tas ini yang menemaninya kemanapun ia pergi. Bahkan tas inilah yang mempertemukan dirinya dengan ceweknya. Akhirnya cowok ini mengurungkan niatnya untuk tidak membeli koper baru dan tetap setia memakai tas buluknya itu. Anak domba ini selalu jatuh saat ia jalan hingga akhirnya jadi ada anak domba yang ketika ia jalan, dia selalu tersandung dengan benda yang ada di depannya. Ibunya mengajarinya untuk tetap fokus dan lihat ke depan. Namun anak domba ini beberapa kali mengulangi kesalahan yang sama. Di lompatan ketiga dia baru berhasil dong. Anak domba ini bahagia sekali ketika berhasil melompatinya. Saking bahagianya dia tidak tahu kalau di depannya itu ada ibunya kan. Nabrak dan jatuh lagi dong. Kemudian anak domba ini disuruh jalan duluan. Ketika melewati jurang, sekarang gantian ibunya yang gak berani lompat. Sudah didorong, ditarik, bahkan anaknya ini rela jadi jembatan. Ibunya juga tidak berani lompat. Lalu gantian anak domba ini yang ngajarin ibunya untuk tetap fokus dan lihat ke depan. Dan akhirnya ibu domba ini berani melompati jurangnya. Dan mereka sekarang bisa jalan sama-sama. Ada 3 babi kecil yang sedang sibuk membuat tempat tinggal nih. Lagi asik santai, tiba-tiba dari semak-semak datang seekor serigala yang akan memangsanya. Babi ini langsung masuk ke rumah yang terbuat dari jerami. Dengan satu tiupan serigala, rumah yang terbuat dari jerami ambiar dong. Lalu ia lari ke rumah temannya yang terbuat dari kayu. Kali ini serigala membawa obor dan membakar rumahnya. Lalu mereka lari lagi ke rumah temannya yang terbuat dari batu bata. Serigala tidak kalah akal dong. Dia mengambil satu batu bata dan rumahnya ambruk seketika. Kemudian mereka bertiga lari menyelamatkan diri dan masuk ke sebuah toko. Kali ini sepertinya mereka aman dari kejaran serigala. Namun ternyata mereka ini masuk ke tempat pemotongan babi. Dan sekarang serigala tidak usah susah-susah mengejarnya. Karena babi tadi sudah dipotong-potong dan dijual di toko ini. Sial banget nenek sihir ini guys. Ceritanya nenek sihir ini habis nonton film Pangeran dan Putri Kodok di TV kan. Setelah acara TV-nya selesai, di depan rumah dia melihat seorang pangeran yang sedang mencari Putri Kodok. Pangeran itu mencium semua kodok yang ada di situ. Nenek sihir ini mencoba mendekat dan menyodorkan bibirnya untuk dicium kan. Namun pangeran ini tidak tertarik pada nenek sihir. Kemudian nenek sihir ini merubah dirinya menjadi kodok dan berharap dicium oleh pangeran. Bukannya dicium, nenek ini malah diledakin sama anak-anak yang bermain petasan. Aduh, nenek. Laki-laki buta ini hampir diterkam singa, namun akhirnya jadi di gurun pasir yang luas ada seorang laki-laki yang jatuh dari motor dan ditinggalin sama temennya. Dari kejauhan ada seekor singa yang mengintainya. Laki-laki buta ini mengendap-endap sambil membawa senjata api untuk melindungi diri. Tiba-tiba di depannya ada laki-laki berkulit hitam yang membawa tombak sambil ngeliatin dirinya. Karena takut akan dibunuh, laki-laki buta ini merampas tombak dan membawanya kabur. Seketika itu, si singa malah mengejar dirinya dong. Laki-laki buta itu langsung ngeluarin senjata api dan menembaki si singa itu. Bukannya pergi, si singa itu malah melompat dan akan menerkam dirinya. Dengan sigapnya, laki-laki berkulit hitam itu melempar tombak dan mengenai si singa. Ye, selamat deh laki-laki botak ini.